sebenarnya tindakan yang tidak beradab ya. Karena kan polisi itu pengayom masyarakat. Ini kan merusak citra kepolisian dan Kapolri, dan ini akan ditindak tegas oleh Kapolri. Kita tahu lah, karena Jenderal Listio akan menindak polisi yang nakal, apalagi dia merusak martabat nilai-nilai kemanusiaan seseorang. Ini kan janji, karena orang tuanya ada masalah, kemudian orang tuanya ditahan, kemudian dia berjanji kalau melakukan hubungan seksual maka orang tuanya dibebaskan. Ini kan sebenarnya penindasan kan? Manipulasi dengan cara apa? Membujuk seseorang untuk mengorbankan sesuatu yang bernilai. Dan tindakan ini adalah tindakan penghinaan terhadap martabat kemanusiaan. Maka kekerasan seksual itu sebenarnya tindakan yang merusak wajah nilai-nilai ketuhanan Yang Maha Esa. Karena siapapun yang mengakui bahwa Tuhan itu yang berkuasa atas hidup dan mati, tetapi Tuhan itu juga harus bersemi di dalam setiap pribadi. Jadi melakukan abuse seksual, kekerasan seksual, tindakan yang tidak senonoh, itu menghina terhadap martabat kemanusiaan, dan itu tidak bisa dibenarkan. Nah, kekerasan seksual itu terus semakin meningkat akhir-akhir ini, dan banyak korban eksploitasi itu anak-anak. Ini menunjukkan situasi darurat, di mana kekerasan seksual itu terjadi karena nafsu. Mengapa nafsu itu terjadi? Ya karena orang tidak bisa mengendalikan dirinya. Jadi orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya itu akhirnya dia menyalurkan hasrat seksualnya itu, dan dia tidak bisa mengendalikan. Itulah yang terjadi, kejadian-kejadian itu akibat dari ketidakmampuan mengolah apa emosinya, mengolah sawatnya, dan mengolah yaitu bagaimana dia mampu membangun keseimbangan. Jadi ini yang harusnya menjadi catatan kita, bahwa pelaku kekerasan seksual harus dihukum, dan hukumnya harus timpa dan harus berefek jerah. Kalau tidak ada efek jerah, maka akan terulang lagi. Inilah yang disebut lingkaran kekerasan yang terus-menerus terjadi, dan korbannya adalah mereka yang lemah, yaitu perempuan. Apalagi kalau anak-anak. Kalau anak-anak akan mengalami trauma, dan trauma itu yang menyebabkan masa lalu dia menjadi suram. Dan kebanyakan anak-anak itu mengalami depresi, dan itulah yang menyebabkan masa depan anak menjadi suram. Maka kita berharap pemerintah tegas dalam arti ini. Jangan main-main dengan kekerasan seksual. Ya harus diproses dan hukum harus tegas. Dia harus dihukum yang tegas, dan tindakan ini menyoreng wajah kepolisian ya dengan sendirinya pasti akan ditindak dan dipecat dari kepolisian, terlebih akan kena sanksi, tetapi dia harus melalui hukuman, dan hukuman itu harus timpa, karena dampak yang diberikan akibatnya itu luar biasa bagi korbannya. Maka kita berharap dalam arti ini polisi akan lebih tegas dan menindaknya. Kemudian perilaku-perilaku ini tidak boleh lagi terjadi, karena ini menyoreng wajah kepolisian. Ya tidak bisa, karena proses hukum itu tidak bisa diintervensi. Ini kan dia menipu si anak gadis ini supaya mau menyerahkan keperawanannya untuk dinodai dengan janji ayahnya akan dilepas. Ini kan tipu daya yang disebut buaya itu tadi. Buaya darat itu yaitu. Ini terjadi karena apa? Karena dia memanfaatkan situasi di mana dia melihat bahwa anak ini ingin ayahnya bebas, maka dia menggunakan kesempatan ini. Ini kan bertentangan dengan hukum. Hukum harusnya memberi kepastian, hukum tidak boleh diintervensi. Justru dia menjanjikan sesuatu yang tidak bisa dilakukan, tetapi dia ingin mencari kenikmatan sesaat. Dan ini tidak boleh berlaku lagi. Ya, kami berharap bahwa kekerasan seksual itu harus menjadi perhatian semua. Jadi kita harus melindungi yang lemah, perempuan dalam posisi yang lemah. Tetapi perlindungan itu harusnya juga kita harus menjaga yang namanya tubuh kita, agar kita tidak mudah menyerahkan segala sesuatu hanya bujuk rayu.
maka kita harus memuliakan tubuh kita. Karena tubuh kita ini adalah sesuatu yang berharga, maka tubuh tidak boleh disia-siakan, tidak boleh dicemarkan, maka inilah bait suci. Karena tubuh itu bait suci dari Tuhan sendiri, maka kita harus menjaganya dan berhati-hati dan bijaksana, dan jangan mau tertipu daya oleh rayuan buaya. Karena buaya itulah yang kerap kali memangsa, dan buaya itu kerap kali tidak ada tanggung jawabnya. Maka jagalah tubuhmu, karena tubuhmu itu adalah wajah dari Tuhan sendiri.